Halo semua, selamat pagi. Saya berharap semua sehat dan dalam keadaan baik di rumah, supaya kita bisa belajar sesuatu yang baru hari ini. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Aku citra Allah yang baik. Silahkan juga dibuka bukunya supaya kita bersama-sama belajar, dan jangan lupa nanti juga mengunjungi Omah Diskusi blogspot.com karena di sana ada modul lengkap dan teman-teman semua bisa download modulnya di sana. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dari pengertian kata citra. Kita sering mendengar kata citra. Apa pengertiannya? Mari kita lihat satu-satu. Kata citra itu kalau kita pernah mendengar citra satelit, cuaca menurut citra satelit, angin menurut citra satelit. Nah, citra sebenarnya berarti gambar, boleh juga dibilang gambaran, image, yang menunjuk pada identitas tertentu. Dalam hal ini menunjuk identitas seseorang atau ciri seseorang atau kelompok. Itu citra. Citramu, citra sekolah, citra keluarga, dan macam-macam. Yang kedua, biasa diartikan sebagai keserupaan atau kesegambaran atau kemiripan. Kemiripan antara seseorang dengan pribadi yang lain atau kelompok atau sesuatu yang dicitrakan. Jadi keserupaan, kesegambaran atau kemiripan. Yang ketiga, biasa diartikan dalam hal ini atau dikaitkan dengan suatu nilai yang dianggap ideal dan pada umumnya dikaitkan dengan suatu tindakan, sifat, atau karakter. Ini pengertian kata citra dalam kalimat aku diciptakan sebagai citra Allah. Berarti ada 3 hal yang perlu kita sadari: gambaran, keserupaan, atau dikaitkan dengan sesuatu, karakter atau nilai. Nah, kita sebagai anak biasanya dikaitkan dengan orang tua. Kenapa? Karena ada kemiripan antara anak dan orang tua. Pasti teman-teman semua mewarisi apa yang dimiliki oleh orang tua. Entah secara fisik itu wajah, rambut, tinggi badan, bentuk badan, warna kulit, itu pasti mirip kan? Bahkan kalau orang tuanya ada yang punya tai lalat, kamu, teman-teman semua juga punya tai lalat, meskipun tidak selalu. Tetapi yang jelas kalau orang tua punya tai lalat, tidak mungkin kamu punya tai kebu, ya kan? Nah, oke, mari kita lihat berikutnya. Yang mirip apalagi? Sifat atau watak. Biasa yang orang tuanya lembut hati, anaknya juga penyayang, keras kepala, pembenci, pendendam. Meskipun saya yakin juga tidak ada yang begitu dari teman-teman semua. Penuh kasih sayang, penuh tanggung jawab. Nah, sifat-sifat itu biasanya yang dimiliki orang tua juga kita miliki. Entah kecil, entah besar, entah sebagian atau semuanya. Yang ketiga, tadi sudah warna kulit dan sebagainya, entah yang berkulit hitam, entah sawo matang, entah kuning langsat, entah apapun, kita biasa mewarisi. Nah, kadang orang memang mengaitkan antara kita dengan orang tua kita, antara teman-teman dan papa mama teman-teman. Ini tidak salah dan tidak heran, karena memang gen yang kita bawa dari orang tua itu membuat kita mirip dengan mereka. Meskipun tidak selalu mirip, tapi kebanyakan mirip. Nah, mari kita lihat pandangan Kristiani tentang martabat manusia sebagai citra Allah. Kita lihat dulu dari kitab Kejadian yang pertama, bab 26 sampai 28 itu mengisahkan Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Silahkan dilihat juga di sini, di buku juga.
Manusia diciptakan sebagai citra Allah. Itu menurut kitab suci. Di sana jelas digambarkan, dilukiskan, atau ditulis bahwa kita diciptakan itu sebagai citra Allah. Artinya, kita itu dicipta sesuai gambar Allah, segambar dengan Allah. Artinya juga mirip, segambar. Tentu tidak sama. Yang kedua, serupa, segambar dengan Allah. Itu tidak berarti sama persis. Diingat-ingat ya, kita tidak sama. Pak Adi juga tidak mengatakan kita sama dengan Allah, tapi serupa. Kitab suci mengatakan begitu. Maka dalam kata serupa atau segambar sekaligus menegaskan kita berbeda dengan Allah, karena kita ciptaannya, ciptaan Allah. Nah, kita masing-masing, semua teman-teman semua juga adalah istimewa. Di mana istimewanya? Mari kita lihat. Kalau kitab suci Perjanjian Lama menegaskan, melukiskan hanya manusia yang disebut citra Allah, ciptaan lain tidak. Istimewa kan? Teman-teman pasti istimewa karena berbeda dengan ciptaan lain. Hanya manusia yang disebut citra Allah. Ini adalah satu-satunya. Barang itu kalau diciptakan limited edition pasti istimewa dan harganya mahal, sangat mahal karena terbatas. Nah, sebagai citra Allah, manusia bermartabat sebagai pribadi. Manusia bermartabat sebagai pribadi. Maaf, itu ada suara kucing ya. Biarkan saja. Nah, sebagai pribadi itu berarti bukan sesuatu. Sesuatu itu barang. Maka sebagai pribadi kita diciptakan sebagai seseorang. Artinya sebagai pribadi kita, saya, teman-teman semua itu mengenal diri kita. Kita mengenal diri kita. Kalau ditanya siapa namamu, tahu, kita bisa menjawab selama kita masih normal, kecuali kalau sudah gila. Nah, kalau ciptaan lain tidak mengenal pribadinya, siapa dirinya. Kok pribadinya? Mereka bukan pribadi. Ciptaan lain tidak mengenal dirinya. Kucing, anjing misalnya, meskipun kalau ada yang punya guguk di rumah dipanggil Molly, Molly, Molly sini, dia datang, bukan berarti dia tahu namanya si Molly. Kalau misalnya ditambah Molly Ludeber misalnya, biasa kamu panggil Molly, 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 suatu saat kamu panggil Ludeber, tidak bisa. Dia tidak kenal dirinya siapa. Maka hanya manusia. Nah, sebagai pribadi kita juga menjadi tuan atas diri kita sendiri. Artinya kita bisa menghendaki, kita bisa kita berkuasa atas diri kita. Karena nanti kita lihat ada kehendak bebas di sana. Dan sebagai pribadi kita mengabdikan diri dalam kebebasan. Kita memiliki kebebasan. Pak, binatang itu juga bebas. Apa kriteria bebas? Bebas itu kalau dia bisa menghendaki dirinya, bisa bertanggung jawab, itu baru dikatakan bebas. Kalau guguk tidak bisa dikatakan bebas. Kenapa? Teman-teman, bertanggung jawab itu salah satunya kalau berbuat salah, lalu minta maaf dan bagaimana mempertanggungjawabkan kesalahan. Kalau guguk, setelah gigit orang, dia lari. Dia tidak merasa bersalah, tidak bisa merasa bersalah. Maka dia tidak bebas, tidak bisa bertanggung jawab kan? Nah, hidup dalam kebersamaan dengan orang lain itu adalah pribadi manusia. Kita tidak bisa sendirian. Kita harus terhubung dengan yang lain, harus connect dengan yang lain, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Coba hiduplah sendiri, lahirlah sendiri, hidup sendiri, cari makan sendiri, nanam padi sendiri, manen sendiri, ngolah sendiri. Bisa enggak?
Tidak bisa. Oke. Yang ketiga, manusia itu dipanggil untuk membangun relasi dengan Allah dan sesama. Allah sebagai pencipta dan sesama itu dimana kita sebagai makhluk sosial, kita harus berrelasi. Yang keempat, bahwa kita sebagai pribadi, sebagai manusia yang istimewa, diberikan kurnia khusus dibanding ciptaan lain. Mari kita lihat kurnia khususnya apa. Nah ini fotomu waktu kecil. Apa keistimewaan? Apa kurnia khususnya? Satu, kita berakal budi. Manusia berakal budi. Pak, ciptaan lain bagaimana? Mereka tidak punya akal budi, tapi kan punya otak. Iya, tapi tidak berakal budi. Kok bisa? Bisa, mereka tidak bisa berpikir. Kita lihat perbedaannya nanti ya. Yang kedua, manusia, kita punya kehendak bebas. Kita bisa menghendaki. Teman-teman pergi ke mall, menghendaki baju apa, sepatu warna apa, dan sebagainya. Bisa menghendaki. Mau tidur sekarang apa nanti? Bisa. Mau sarapan sekarang apa nanti? Bisa. Makan apa? Bisa. Punya hati nurani. Kalau kita membuat kesalahan, lalu kita merasa tidak nyaman, tidak tenang, itulah tandanya kita punya hati nurani. Ada sesuatu yang menjadi beban, membebani karena kita berbuat salah. Nah, kalau yang ini itu hanya berdasarkan instinktif. Dia tidak bisa berpikir. Dia punya otak tapi tidak berakal budi, karena hanya berdasarkan insting. Tidak bisa berpikir. Bertindak hanya berdasarkan nalurinya saja. Masa tidak bisa berpikir, Pak? Iya. Cobalah, kalau kamu yang punya guguk, kamu ajak ke mall, lalu suruh milih. Kan ada baju, kalau di pet shop itu ada baju guguk ya. Suruh milih coba. Suruh milih, kamu pilih baju yang seperti apa. Misalnya, pasti tidak bisa memilih. Makanan, suruh memilih makanan. Kalau di pet shop suruh memilih makanan tapi jangan dibuka di plastik, pasti tidak bisa, karena hanya berdasarkan naluri saja. Yang bagian ini, tanaman, itu hanya mengikuti hukum alam ya. Kalau ada media, ada air, dia pasti hidup. Kalau tidak ada, lama-lama pasti mati. Meskipun dia mencari, tetapi dia tidak bisa bergerak ke sana ke sini, mencari media dan mencari air. Tidak bisa. Oke, kita lanjut. Arti citra Allah menurut Gaudium et Spes, artikel 12. Secara khusus artikel 12. Ini salah satu ajaran resmi gereja yang tertulis dalam Gaudium et Spes. Ya, salah satu hasil Konsili Vatikan kedua. Yang pertama, manusia sebagai makhluk di dunia itu dikehendaki Allah demi dirinya, diri Allah. Jadi bukan demi siapa-siapa. Jadi kita memang dikehendaki Allah, diciptakan secara khusus. Dan itu pun seketika semua telah diciptakan, baru manusia diciptakan. Yang kedua, kita sebagai manusia dipanggil untuk ambil bagian dalam kehidupan Allah. Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang peduli. Dan kita dipanggil untuk menjadi seperti itu, menjadi sempurna seperti Dia yang menciptakan kita. Yang ketiga, manusia berasal dari Allah yang sama. Allah kita sebenarnya tidak beda kok. Siapapun diri kita, siapapun diri teman-teman semua, kita yang menciptakan pasti satu, yaitu Dia yang menggerakkan segala sesuatu dan Dia yang tidak digerakkan oleh segala sesuatu. Itulah pencipta. Dalam bahasa
Manusia kita biasa menyebutnya Allah, Tuhan. Meskipun ada yang mengatakan Allah, tapi tulisannya sama, A-L-L-A-H. Ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan Allah. Sama saja. Nah, yang keempat, karena kita berasal dari satu Allah, tentu yang sama, maka sama-sama dikasih Allah. Secara fisik kita berbeda, tetapi kita sama di hadapannya. Maka tidak perlu mengatakan ini dan itu tentang dia dan aku. Dia maksudnya orang lain yang berbeda. Nah, kita simpulkan singkat saja, tidak usah lama-lama. Yang pertama, kita ulang. Manusia diciptakan serupa dengan pencipta, segambar dengan Allah, dengan Allah. Yang kedua, khusus dan istimewa. Teman-teman itu istimewa. Teman-teman limited edition. Kita itu terbatas. Hanya diciptakan sekali seumur hidup. Bahkan tidak ada toko spare part manusia. Kalau kita rusak ya sudah. Kalaupun ada yang implan, itu karena ada yang menyumbangkan, tetapi tidak ada yang secara khusus pabrik menyediakan organ-organ kita, lalu apapun yang rusak dalam diri kita lalu bisa diganti. Tidak, kita khusus dan istimewa, limited edition. Yang ketiga, dikehendaki Allah. Kita dikehendaki Allah. Jadi kalau dikehendaki itu sesuatu yang istimewa. Yang keempat, kita dipanggil terlibat dalam kehidupan Allah. Oke? Sampai di sini dulu. Terima kasih telah mendengarkan. Meskipun mungkin ada yang ngantuk, tapi setelah ini saya berharap teman-teman semua ada sesuatu yang kita pelajari hari ini, dan saya berharap tetap jaga kesehatan dalam situasi pandemi. Semangat meskipun banyak tugas, tetapi hari ini saya juga tidak akan memberi tugas. Nanti silakan dilihat di kelas virtual tentu saja. Lalu jangan lupa download modulnya di Omah Diskusi blogspot.com. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Salam Omah Diskusi.